Pernah kepikiran nggak sih, pengen punya bisnis barbershop tapi langsung minder karena ya sama sekali nggak bisa motong rambut? Tenang, tenang. Di sini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya Anda bisa punya barbershop yang sukses justru karena Anda fokus jadi bosnya, bukan jadi tukang cukurnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Anda lihat kan, bisnis perawatan pria ini lagi naik daun banget. Tapi mungkin ada satu ganjalan besar di kepala Anda. Gimana ceritanya mau buka barbershop kalau megang gunting aja gak bisa? Ini keraguan yang wajar banget kok. Tapi jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata cara mainnya udah beda sekarang. Peran Anda itu bukan di belakang kursi cukur, tapi di depan. Jadi otaknya yang ngatur operasional, ngebangun merek, dan bikin bisnisnya tumbuh. Justru disinilah skill management dan marketing Anda kepake banget. Anda itu bosnya, investornya. Sekarang kenapa sih bisnis ini bisa dibilang peluang emas? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang bikin barbershop itu nggak cuma untung, tapi juga tahan banting, bahkan pas ekonomi lagi nggak nentu. Jadi, apa sih yang bikin barbershop ini kuat banget? Simpelnya ada 4 hal. Pertama, bisnis ini tuh tahan resesi. Mau ekonomi lagi naik atau turun, rambut orang tetap aja numbuh kan. Kedua, pasarnya luas banget. Dari anak kecil sampai orang tua butuh cukur. Ketiga, soal loyalitas. Sekali pelanggan nemu barber yang cocok, wah, udah deh mereka bakal balik lagi, balik lagi. Dan yang terakhir, keuntungan itu nggak cuma dari gunting loh. Jadi, coba deh geser mindset Anda. Jangan cuma mikirin uang dari potong rambutnya aja. Bayangin deh, ada yang nambah cuci plus pijit kepala. Ada yang mau coba cat rambut. Terus di kasir ada jajaran pomade keren yang siap dibeli. Setiap kepala yang duduk di kursi itu peluang buat nambahin cuan. Oke, udah jelas ya. Anda bukan tukang cukurnya. Terus, ngapain dong kerjaan Anda? Nah, tugas Anda sebagai bos itu fokus membangun sistem. Gampangnya ada 2 pilar utama yang harus Anda bangun. Bayangin aja bisnis Anda ini kayak bangunan. Fondasinya ada 2. Pilar pertama itu manusia, yaitu para barber jagoan Anda. Pilar kedua itu platform. Ini soal merek, marketing, dan semua sistem di belakangnya. Dan tugas Anda, ya jadi arsiteknya, yang bangun dan ngerawat 2 pilar ini biar kokoh. Oke, kita bahas pilar pertama dulu ya, soal manusia. Pertanyaannya, gimana cara bayar mereka? Ada 2 model yang paling umum. Pertama, bagi hasil. Ini biasanya 50-50 atau bisa juga 60-40. Kelebihannya, barber jadi semangat banget cari pelanggan kan? Di sisi lain, Anda model gaji pokok plus komisi. Ini ngasih rasa aman buat si barber. Nah, di sini Anda harus milih, mau barber yang ngegas cari pelanggan baru atau mau nawarin stabilitas buat narik talenta yang udah punya nama. Gak ada yang salah, semua tergantung strategi Anda. Nah, sekarang pilar kedua, platform. Ini dia panggung Anda. Disinilah skill non-cukur Anda itu jadi senjata utama. Pertama, branding. Mau konsepnya kayak apa? Industrial, retro, minimalis, bikin yang unik. Kedua, gas di digital marketing. Bikin video-video keren di TikTok atau Reels, pamerin hasil potongannya. Dan yang ketiga, customer experience. Bikin pelanggan nyaman. Dari musiknya, wifi-nya, sampai bookingnya gampang, tinggal klik via WhatsApp. Gitu. Oke, kita udah ngomongin konsep, sekarang kita ngomongin yang paling seru, duitnya. Yuk kita intip simulasinya. Kira-kira berapa sih potensi profit dari bisnis ini? Biar hitung-hitungannya gampang, kita pakai patokan satu harga dulu ya. Satu ali potong rambut itu Rp40.000. Ingat ya, ini baru harga potong rambut doang, belum sama tambahan lainnya. Oke, kita lihat hitungannya ya. Misal, satu barber bisa motong 10 kepala per hari. Harganya kan tadi Rp40.000. Kalau sebulan kerja 26 hari, omset kotornya itu bisa dapat sekitar 10,4 juta. Nah dari situ, kita potong dulu buat bagian si barber, anggaplah 40%. Terus potong lagi buat bayar operasional, ya kayak sewa tempat, listrik, dan lain-lain. Nah sisanya itu masuk ke kantong Anda sebagai profit bersih, sekitar 3,7 jutaan per bulan. Dan ingat, ini baru dari satu barber loh. Coba bayangin kalau Anda punya 2 atau 3 kursi, tinggal dikaliin aja. Nah, ini dia kekuatan dari membangun sistem, bukan cuma jadi tukang cukur. Eits, tapi jangan seneng dulu, namanya bisnis pasti ada resikonya. Biar realistis, kita juga harus siap-siap sama tantangannya. Apa aja sih hambatannya dan gimana cara ngatasinnya? Nah, ini dia resiko paling gedenya. Ketergantungan sama barber andalan. Gimana coba kalau si superstar ini tiba-tiba resign dan yang lebih parah, dia bawa pelanggan-pelanggan setianya? Wah, bisnis bisa goyang. Tenang. Ada solusinya. Kuncinya itu antisipasi. Pertama, Anda harus selalu punya pemain cadangan.
bangun jaringan, kenalan sama barber-barber lain. Kedua, dan ini wajib, pakai kontrak kerja yang jelas dan profesional. Ini buat ngelindungin bisnis Anda. Terus, muncul pertanyaan lagi kan? Gimana saya bisa ngecek kualitas potongan rambut? Kan saya nggak ngerti. Jawabannya, data. Bukan mata Anda yang menilai, tapi data dari pelanggan. Jadi bikin sistem feedback, bisa lewat review online atau survei singkat setelah potong. Pelanggan itulah juri Anda yang paling jujur. Oh iya, ada satu tips keren lagi nih. Sambil ngebangun bisnisnya, bangun juga ceritanya. Dokumentasiin prosesnya. Mulai dari Anda nyari lokasi, interview barber, sampai milih warna cat. Semua itu bisa jadi konten yang luar biasa. Itu marketing gratis yang otentik banget, dan bisa bikin orang jadi ngefans sama brand Anda, bahkan sebelum barbershopnya buka. Oke, kita udah bongkar semuanya, dari peluangnya, strateginya, hitung-hitungannya, sampai risikonya. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa nggak saya potong rambut, tapi bisa nggak saya bangun sistem, bisa nggak saya bangun sebuah brand, dan siap nggak saya jadi pemimpin. Jadi, gimana? Anda siap jadi bosnya?